Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muda semua, jumpa lagi di channel kami untuk berbagi seputar inspirasi Islam. Kali ini kami akan mengajak sobat muda semua untuk berkenalan dengan Abdullah Ibnul Mubarak, seorang ulama besar yang dilahirkan pada tahun 118 Hijriah di era kekhalifahan Bani Umayyah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadi Abu Abdurrahman Al-Hanzali. Beliau lebih dikenal dengan Ibnul Mubarak. Ayahnya berasal dari Turki dan ibunya berkebangsaan Arab. Ayahnya Al-Mubarak dulunya hanyalah seorang maula atau pelayan dari seorang saudagar besar. Ia lama bekerja di perkebunan saudagar itu. Pada suatu hari, datanglah saudagar tersebut ke perkebunannya. Ia menyuruh Al-Mubarak mengambilkan buah delima yang manis dari kebunnya. Al-Mubarak pun bergegas mencari pohon delima dan memetik buahnya. Kemudian menyerahkan buah itu kepada tuannya. Setelah tuannya membelah dan memakan delima itu, ternyata rasanya kecut. Tuannya kesal sambil berkata, "Aku minta yang manis, kamu malah ngasih yang kecut. Ambilkan yang manis." Al-Mubarak segera bergegas kembali dan memetik delima dari pohon yang lain. Buah delima itu lalu diberikan kepada tuannya. Namun, lagi-lagi buah itu rasanya kecut. Tuannya makin kesal kepada Al-Mubarak. Hal itu berlangsung sampai 3 kali. Akhirnya tuannya bertanya, "Sekian lama kamu merawat kebun ini, kamu tidak bisa membedakan yang manis dan yang kecut?" Al-Mubarak menjawab, "Tidak, Tuan." Tuannya bertanya lagi, "Mengapa?" Al-Mubarak menjawab, "Karena saya belum pernah sekalipun mencoba mencicipi buah yang ada di kebun ini." Tuannya lalu bertanya lagi, "Mengapa bisa begitu?" Al-Mubarak menjawab, "Karena selama saya bekerja di sini, Tuan belum pernah mengizinkan saya untuk mencicipi buah di kebun ini." Mendengar jawaban itu, tuannya merasa takjub. Ia takjub atas sikap amanah Al-Mubarak. Al-Mubarak pun mendapat tempat di hati tuannya. Tuannya lalu menikahkan Al-Mubarak dengan putrinya. Dari perkawinan keduanya, lalu lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Abdullah. Dialah yang kelak kemudian menjadi ulama besar, Abdullah bin Al-Mubarak. Ibnul Mubarak dijuluki dengan banyak julukan, di antaranya Al-Hafiz, Syekhul Islam, Fakhrul Mujahidin, pemimpin para ahli zuhud, dan masih banyak gelar lainnya. Beliau menghabiskan usianya untuk melakukan safar dalam rangka menuntut ilmu, berhaji, berjihad, dan berdagang. Karena itu beliau dikenal as-safar, orang yang rajin melakukan perjalanan. Az-Zahabi menuturkan, Ibnul Mubarak mulai menuntut ilmu sejak umur 20 tahun di daerahnya Marwa. Pada tahun 141 Hijriah, ia melanjutkan perjalanannya ke wilayah lain dan berguru kepada para tabi'in. Beberapa wilayah Islam yang pernah ia kunjungi dalam rangka menuntut ilmu antara lain Yaman, Mesir, Syria, Basrah, dan Kufah. Karena begitu banyaknya ulama yang beliau kunjungi untuk berguru menuntut ilmu, Ibrahim bin Ishaq al-Bunani menuturkan bahwa Ibnul Mubarak pernah berkisah, "Aku telah belajar dari 4.000 guru dan meriwayatkan hadis dari 1.000 ulama." Al-Abbas bin Mus'ab juga berkata, "Aku pernah meneliti guru-gurunya. Dalam periwayatan hadis, ternyata aku menjumpai gurunya ada 800 ahli hadis." Salah satu akhlak beliau yang menonjol adalah selalu berusaha menyembunyikan amal kebaikannya dari penglihatan manusia. Al-Marwazi berkata, "Aku pernah mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hambal berkata,
Ibnul Mubarak tidak diangkat derajatnya oleh Allah kecuali karena dia telah banyak melakukan kebaikan yang tidak diketahui banyak orang. Terkait itu Muhammad bin Isa berkata, suatu hari Ibnul Mubarak pernah berjumpa dengan seorang pemuda. Beliau lalu menyampaikan hadis. Setelah itu beliau pergi. Setelah beberapa hari, Ibnul Mubarak hendak menjumpai pemuda itu untuk kedua kalinya. Namun, beliau sudah tidak melihat anak muda itu. Ibnul Mubarak bertanya perihal anak muda tersebut kepada seseorang. Orang itu berkata kepada beliau bahwa pemuda itu terlilit utang sebesar 10.000 dirham atau sekitar 700 juta rupiah. Lalu Ibnul Mubarak meminta dipertemukan dengan orang yang telah memberi pinjaman kepada pemuda tersebut. Setelah bertemu, segera Ibnul Mubarak membayarkan utang pemuda tersebut sebesar 10.000 dirham. Beliau berpesan agar orang itu tidak perlu bercerita kepada siapapun tentang hal ini selama beliau masih hidup. Setelah beberapa hari Ibnul Mubarak menemui anak muda itu dan bertanya kepada dia, "Anak muda, dari mana saja engkau? Beberapa hari ini aku tidak melihatmu." Dia menjawab, "Abu Abdurrahman, saya terlilit utang hingga saya dipenjara. Namun, seseorang telah datang membayarkan utangku hingga aku bebas dari penjara. Saya tidak tahu siapa orang itu." Al-Mubarak berkata, "Alhamdulillah, anak muda itu baru mengetahui orang yang telah membayar utangnya setelah Ibnul Mubarak meninggal dunia." Ibnul Mubarak juga terkenal karena kemuliaan akhlaknya. Hasan bin Arafah pernah mendengar Ibnul Mubarak berkata, "Aku pernah meminjam sebuah pena dari penduduk Syam. Setelah selesai, aku bermaksud pergi ke Syam untuk mengembalikan pena tersebut kepada pemiliknya. Namun, saat aku sampai di Marwa, tiba-tiba orang yang aku pinjam penanya itu telah berada di sampingku. Aku tidak segera memberikan pena itu hingga ia kembali ke Syam. Setelah ia kembali ke Syam, aku pun segera pergi menyusul dia ke Syam untuk mengembalikan pena tersebut." Ibnul Mubarak juga seorang yang waro. Ali bin Hasan bin Syakik pernah mendengar Ibnul Mubarak berkata, "Sesungguhnya mengembalikan 1 dirham dari sesuatu yang syubhat lebih baik bagiku daripada aku bersedekah 100.000 sampai 600.000 dirham." Subhanallah. Ibnul Mubarak pun terkenal karena kedermawanannya. Fudail bin Iyad berkata, Ibnul Mubarak biasa berinfak kepada orang-orang fakir setiap tahun sebanyak 100.000 dirham atau sekitar 7 miliar rupiah. Karena keagungan dan kemuliaan Ibnul Mubarak, maka tidak aneh jika Az-Zahabi pernah berkata, "Sungguh aku menyukai Ibnul Mubarak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mencintai dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi aku sebagian kebaikan yang telah diberikan kepada dia, seperti ketakwaan, kerajinan dalam beribadah, keikhlasan, kegemaran untuk berjihad, mempunyai ilmu yang luas, kepandaian, kesederhanaan, bijak dalam memberikan fatwa dan sifat-sifat terpuji." Ibnul Mubarak wafat pada bulan Ramadan saat kembali dari medan perang pada tahun 181 Hijriah dalam usia 63 tahun. Sobat muda, semoga kita semua bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari kisah Abdullah ibnu Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.